Sedulur seni seluruh Indonesia, selamat datang di channel Soko Aji Official Joko Rosso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Rahayu, rahayu. Mas Kajat, sepertinya kurang semangat nih, suaranya lemas. Ya gimana nggak lemes ya? Dompet udah tipis ya kan, gajian lama, kebutuhan banyak, ya begitulah. Oh alah, walaupun belum gajian, harus tetap semangat dong buat memberikan informasi kepada sedulur Soko Aji. Ya memang betul, betul. Oh iya Mas, kamu tahu kan ya, di Soko Aji itu banyak berbagai macam permainan. Nah, konten kali ini kita akan membahas tentang penari Soko Aji. Wah, siap kali itu mah. Dengar kata penari Soko Aji aja langsung seger dan semangat. Ya gimana nggak seger semangat ya? Kalau saya tuh tahu tentang penari Soko Aji sedikit. Ya karena dari gerakannya, teknik penarinya ya kan sudah dibilang tuh udah oke, bagus lah. Dan juga cewek-ceweknya bener. Ya udah langsung aja deh ya, kita panggil penari Soko Ajinya. Oh, kita langsung. Mbak Puput dan Mbak Alda. Silakan. Apa kabar nih Mbak Puput? Mbak Alda, silakan duduk ya. Ala kadarnya yang kita ngobrol santai ya Mbak Puput dan Mbak Alda. Ini apa kabar nih Mbak Puput dan Mbak Alda? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kuliah, sekolah, atau mungkin kerja? kerja. Bekerja, dua-duanya? Ya. Ntar saingan? Oh. Beda. Mungkin jauh ya? Jauh apa dekat? Jauh. Aku dekat deh. Beda tempat. Oh, beda tempat. Kita mau tanya-tanya nih Mbak, ngomong-ngomong, adanya penari Soko Aji itu dari kapan sih Mbak Puput? Oh, untuk penari Soko Aji itu kita ada di tahun 2014. Ya. Oh, 2014 ya? Itu baru masuk atau memang sudah ada sebelumnya? sebelumnya kita belum ada. Belum ada? Jadi pada saat itu kita dikumpulin, Dikumpulin? kita dipanggil, kita di calling satu persatu. Terus kita diberitahu, kita di briefing, ternyata kita ada ini. Awalnya bingung, ini buat apa? Kok tumben sekali gitu kan? Karena mungkin Nggak pertama tahu kalinya ya. pertama kalinya dipanggil, terus tahu-taunya dikumpulin jadi satu ya kan? Dikumpulin jadi satu, ternyata kita disuruh ngisi acara. Ada event dulu. Event apa itu Mbak kira-kira ini? Event itu Expo Kajen. Expo Kajen yang mungkin setiap tahunnya sekali ya, setahun kali itu ya? Iya betul. Itu pertama kali dikumpulin? Pertama kali. Ya. Sama? Baru gabung juga berdua? Sama. Ini termasuk ya dibilang baru nol ya, dari nol ya? Dari bawah. Oh iya. Kalau total penari Soko Aji itu ada berapa sih Mbak yang Mbak Alda dan Mbak Puput inget aja? Oh berapa ya? Kurang lebih tuh Banyak ya? Banyak. Kalau Untuk- yang awal gitu ya. Kalau untuk Soko Ajinya sendiri itu dulu kurang lebih 14-an. Tapi kalau untuk misal apa Pas ya? waktu event itu kita juga ada banyak, ada sekitar 20 sampai 30-an, bahkan 50-an. 50? Juga. Itu Banyak. dari Soko Aji sendiri atau memang dari luar desa? Mix. Oh, di mix campur ya? Kayak kopi aja nih. Benar. Iya, jadi waktu itu kan kita kekurangan personil. Jadi kita kolaborasi dengan Gabung sama yang Karena kan event itu harusnya ya banyak Ya, orang banyak dan rame. view-nya memang harus dibilang tuh pandang biar rame gitu. Jadi itu mix ya. Banyak dan kenalan cowok. Iya. Tapi itu sesuatu buat pengalaman ya Mbak. Sampai sekarang masih jalan ya Mbak? Masih jalan. Alhamdulillah masih jalan. Alhamdulillah. Menari kan ada tekniknya nih Mbak. Masih inget nggak Mbak gerakannya? Nama gerakan yang Mbak Puput dan Mbak Alda inget aja. Ada dah. Banyak, untuk tekniknya pasti banyak. Teknik, kalau dibilang teknik nih Mbak, mungkin yang ilmu Mbak dapat dari waktu event itu kan ada pelatihnya kan? Pastinya ada kan? Ada. Yang Mbak masih rasain, wah aku nari ini kok asik nih, sampai jadi terbayang-bayang pengen terus nari ya.
Apa yang kiranya Mbak masih ingat di tarian itu? Di tarian waktu pembukaan itu ya, itu kita ada tarian yang apa ya, ya untuk dibawakan itu enjoy aja sih, enak. Waktu itu gitu. narinya sama berdua ini, sama satu tarian atau beda tarian? Kalau aku sih kuda lumping. Kita beda koreo. Oh beda, koreografinya beda. Saya Atau memang ambil di tarinya, dia ambil di jaranannya. gitu. jaranan, kuda lumpingnya. kuda lumping. Tak kirain sama. Makanya biar Kebetulan saingan. kita beda gitu. Oh, Iya. Pas waktu ditunjuk ternyata aku di penarinya, terus dia di bagian penari kuda lumping. Awalnya aku sama penari gitu. oh tadinya kok bisa jadi pindah? Nggak tahu sih kata pelatihnya. Oh, mungkin karena ditunjuk karena- karakteristik wajah mungkin dari ekspresi ya. Karena itu Dari kan memang postur tubuh kan juga. oh, ya tak bilang enggak ngeliatin juga ya. Oh, iya. Ya waktu itu kan kita kan juga latihan nggak di sini. Enggak di sini. Dipanggil ke kajian, kita ada di gedung kesenian. Oh, gedung kesenian. Itu jadi satu di situ ya lah. Iya, latihannya di situ bareng-bareng. Bareng-bareng orang. Rame banget. banget. Ada orang dari dinas juga kan. Gemeteran enggak bakal itu? Oh ya. Pastinya lah kan. Pasti. Kan dari kita belum mungkin mbaknya belum tahu tentang tari, tiba-tiba disuruh kumpul kan pasti Iya kan pasti bingung kan. pasti bisa. Seneng tapi Campur aduk. banyak pengalaman. Kalau di Sokoji itu ada guru khususnya apa enggak sih, Mbak? Guru khusus. Awalnya Guru sih khusus itu ya tentunya ada ya. Tapi untuk awal nggak ada. awal itu kita hanya mengandalkan orang dari dinas pada saat pembukaan event itu kan, pembukaan expo itu. Mm-mm. Terus dari situ kita nggak ada pelatih, bingung kan? Nggak ada. Gimana nih? Terus akhirnya dari Sokojinya sendiri cari pelatih ya buat Dari kita. Sokoji. Gitu. Oh, Berarti jadi intinya memang pas waktu event itu memang kan nggak tahu tuh tentang tari kan. Sampai akhirnya dari event itu ada pelatih buat pelatih kalian-kalian ini. Dan setelah event Mbak bingung ya kan? Karena kan Karena di nggak Sokoji ada pelatihnya di gitu. Sokojinya nggak ada pelatihnya. Sampai akhirnya Sokoji manggil pelatih. Iya betul. Banyak dong tarian-tarian yang mungkin Mbak dapat ilmunya dari pelatih yang Mbak Sokoji panggil. Banyak, Hah? tetap banyak. Banyak. Contohnya Mbak, tarian yang Mbaknya. Tarian yang saya ingat ya dari berarti setelah ada pelatih itu kita alhamdulillah belajar banyak ya. Heeh. Kita ada tari apa namanya? Rorong Ngikel ya. Rorong Ngikel, itu Kita satu. ada tari jaranan. Tari jaranan, dua. Terus apa sih itu Neng? Yang itu loh. Ya Bapak lupa ya. Mungkin banyak lah, banyak ya. Banyak pokoknya. Sebelumnya ada pelatih, terus narinya dari mana Mbak? Kita itu mengandalkan media. Misalnya nonton YouTube gitu. YouTube terus Terus kita juga waktu itu kan YouTube belum terlalu itu ya. belum Kita juga masih jarang ada yang pakai Android kan. Kita beli CD, beli kaset Yang 5.000 itu? Iya. Yang tadinya 2 hari udah Tonton macet. ditonton bareng-bareng, latihan bareng-bareng, bikin Korea, ada yang Korewo ya gitu ya. ya udah. Nah, kalau di Berpikir bareng. Sokoji Mbak, mungkin pernah tampil di paguyuban lain? Paguyuban lain. Ya pernah. Sebelumnya dipanggil dari Sokoji? Pernah? Belum sebelum dipanggil. Ya, sebelum masuk ke paguyuban Sokoji, pernah nggak tampil di mungkin paguyuban lain? Oh, kalau itu sih saya nggak pernah ya. Mbaknya nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Saya pernah? juga nggak pernah. Berarti awal mula saya ikut tari ya ini di Sokoji. Sokoji nih, wah. Hebat lah. Iya, jadi dari nol banget kita ikut. Berjuang ya dari nol, dari bawah, dari kita nggak tahu teknik-teknik gerakan tarian gitu, sampai kita Sampai diajarin luas tahu. gitu bisa ya. Dari yang tadinya ya performnya gitu-gitu aja ya kan. Dia cuma satu sekarang. tari, taunya ada pelatih, Cuma bisa ada berkembang cowok-cowok lagi. doang kan dulu kan. Nah, dari beberapa tarian, salah satu yang Mbak Alda dan Mbak Puput suka itu tarian apa sih? Saya Mbak Alda dulu nih. Rorong Ngikel ya. Mungkin Ronggel simpel atau memang gimana Mbak kok disukai? Jadi untuk saya pribadi, kenapa saya suka Rorong Ngikel? Karena saat itu saya juga sering ditunjuk untuk perform sendirian. Oh, untuk solo tari.
Kalau Mbak Aldanya? Suka karena apa ya, gerakannya itu bagus. Bagus. Enak Tapi- aja gitu, enjoy gitu. Dibawain Sering enak perform bareng atau single sama ini? Solo tari. bareng. Awalnya kamu sendiri ya? Awal kita bareng berlima sebenarnya sama Oh, yang 5. lain. Banyak juga. Dalam satu tarian itu kita ada 5 persamilan. Cuma berhubung kadang juga ada yang nggak bisa, ada yang ini, kadang juga kita cuma 2 anak, nggak apa-apa, kita double kan. Is. 2 anak, 2 Dua Tadinya anak. malu ndak Mbak pas belajar nari kayak gitu? Mungkin. Awal-awal sih malu, karena kan belum terbiasa gitu kan, harus perform di tempat Rame ya, rame, sekalinya banyak perform kan, orang Masya tuh yang Allah. Nah, jadi ini Dari buat mana? sedulur Soko Aji ya, kalau pengen punya bakat atau mungkin pengen bisa main seni ataupun hal lain, jangan malu ya. Karena kalau kita belajar itu harus benar-benar niat. Kalau kita malu ya kita nggak bisa dapat hasil apa-apa ya. Iya, betul. Nih, contohnya seperti mereka berdua ini. Nah, rata-rata penari Soko Aji itu pelajar atau sudah berkeluarga sih Mbak? Untuk Pelajar sih ya? penarinya ya, Iya. untuk Penarinya. penarinya itu Penari. kita pelajar. pelajar semua sih. Nah, kalau pelajar, Mbak waktu itu masih sekolah tingkat berapa? Waktu itu saya masih di bangku SMP. SMP ya, masih SMP. kecil kita tuh. Masih, masih kecil, ya? masih ya Masih ampun. kecil. Buluk Tapi sekarang udah rada Glow up. udah bening ya, tahu yang namanya skincare ya. Iya. Mahal nggak, Mbak? Nah, Mahal. Nah, nah, dari semua pentas, Mbak Puput dan Mbak Alda masih ingat nggak pentas yang paling mengesankan? pentas yang paling mengesankan itu banyak ya, banyak banget yang mengesankan. Salah satunya itu yang pembukaan expo itu ya. Itu Tahun 2000. mengesankan banget. Ya, karena kan dari nol karena ya. itu awal Karena itu dimana kita perjuangan dari bangkit, nol gitu. gitu kan. Awal dimana Soko Aji perempuan itu ada, itu kan dari situ. Nah, untuk kesininya kita alhamdulillah sering dipanggil untuk event, sering ngisi-ngisi acara gitu kan. Ya salah satunya, kita ada banyak sih. Satunya itu awal peresmian sanggar ini. Oh, Sanggar sanggar ini. dulu banget tahun berapa ya? 2015 Tahun berapa? Ayo Dari kita. berapa sih? ya. Enggak, peresmian sanggar ini kok. 15. Oh, enggak ya. 2015. 15 resmi sanggar ya, Sanggar Soko Peresmian Aji. sanggar. Dan sudah ada penari. pasti. Sudah ada. Nah, Mbak, prestasi yang Mbak capai saat di Soko Aji Prestasi. apa? Mungkin ada Apa ya? prestasi godain cowok orang bisa? Hah? Enggak. Enggak lah, itu enggak ya? Enggak. Ada nggak Pak sekira itu? Prestasi. Oh iya, main bareng Sekcam. Oh, Itu waktu iya, itu kita ada acara apresiasi seni budaya. Apresiasi seni budaya. Nah, Jadi itu konsepnya kita main teater ya. teateran Oh, bareng gitu. teater. Dan lawan main kita itu ada tokoh utamanya itu kita Sekcam. Iya. Terus kita juga keren, ada keren, keren. Kumpulan lurah-lurah Sekcam gitu loh. dari beberapa Intinya daerah. perangkat-perangkat yang Perangkat. ada di Perangkat desa-desa ya. Nggak cuma mereka, bupati kita tuh juga ikut hadir di sini. Hadir, nonton. Nonton Kok langsung gitu. bisa jadi teater? Kan Mbak nari. Iya, kan kita ada satu orang yang emang dari dulu stay buat kita. Itu adalah Ayah Yoyo, Ayah Oh, Yoyo Pulen, dia terkenalnya. Dia itu merekrut kita karena kita lihat kita orang-orang berbakat kan, asik. Amin. Amin gitu lah. Nggak apa-apa kan biar kita berbakat. nggak apa-apa. Boleh. Diambil terus kita dilatih dulu itu kita juga pernah mengikuti Acara apresiasi seni ya. itu latihan di Gedung Senen juga kita diambil yuk buat ngisi apresiasi seni kita bikin teater gitu kan. Teater bareng. Berarti nggak cuman di pas apresiasi seni ya itu, berarti tampil di lain juga. Tampil lain juga. Itu jadi pemain teater juga, berarti Iya, di Wah. pembukaan kemah Kemah budaya kemah dulu ya. budaya. kita ada. Kita 2 kali pembukaan kemah budaya. Itu yang mengesankan buat Mbak sama Mbak Put sama Mbak Alda ya. Iya, mengesankan banget. Dan oh ya pernah itu yang pembukaan sanggar ini ya, peresmian sanggar ini. Kita juga main ya. teater
main teater Dan bareng. personilnya cewek semua. Cewek semua itu. Iya, Nah, tuh. terus yang jadi Ajaib. cowok Ya cewek jadi pakai kumis. Alis Menarik ya. gitu kan. pakaian cowok, Nah, pakai belangkon. Semua cewek. Saat Mbak main teater nih, gimana respon masyarakat di desanya Mbak? Alhamdulillah responnya positif semua ya. Positif sih, Suka. baik semua Iya, sih. pada Mendukung sih. mendukung Mendukung pas saat main teater apa pas main sekojinya? dua-duanya dong. Dua-duanya. Mungkin Responnya teater sih lebih baik. menantang mungkin ya. Iya. Wah ini bagus nih. Bagus, cantik kita ya. aja kaget sampai kaget. Waktu itu habis hujan ya. Pas Karena itu. apa ya, Pas- kondisinya Oh, tuh kondisi itu habis cuacanya hujan, sore-sore itu hujan, tapi malamnya kita tampil lebat peresmian sanggar ini. Dan yang nonton juga nggak main-main, banyak dari luar desa juga. Ya, karena Banyak mungkin banget, Mas. mungkin gini ya, kenapa bisa banyak kan teater itu jarang ya kan. Kalau bisa dikatakan itu ketoprak lah, ketoprak orang ya kan. Itu jarang sekali ada mungkin di Kalongan ya. Pas kok ada di sini mainnya kok cewek-cewek. Itu kan hal yang menarik dan mungkin wah ini jadi pemicu anak-anak muda sekarang ya kan. Ayolah bangkit. Pengalaman yang sangat sangat Misalnya ada mengesankan. Senang ya. Apa sih pengalaman Mbak Puput dan Mbak Alda yang paling seru saat menjadi penari di Soko Aji? untuk pengalaman paling seru. Paling seru. Itu banyak ya, kita nggak hanya pengalaman seru tapi kita juga punya suka duka. Kita ada banyak, ada konflik. Nah, Salah. bisa nggak Mbak diceritain dikit aja mungkin tentang keluh kesahnya Mbak di Sukaji pas nari. Dulu tuh hampir Kita mau itu hampir bubar, sebenarnya sebenarnya. di tengah-tengah jalan. Kok bisa bubar? Kan padahal dibilang udah kompak lah, ya kan? Biasalah cewek. Oh tahu. Paling iya, ini mungkin rebutan make up. Salah satunya bisa jadi itu. Tahu-taunya ini baju aku kok nggak ada, baru ada roknya doang. ya Sering banget. Kemana mas? Kita pakai kayak gini. selendang juga. Selamper ya, terus itu apa namanya? Apa? Waktu mau bubar tuh kita bingung. Bingungnya. Ya, kalau bubar sayang dong, nama kita udah ada gitu kan. Iyalah. Kita udah punya nama, tapi kita nggak ada personil. Kan bingung sedih sih. kan? Otomatis kita ya Allah ini gimana nanti kalau bubar dan lain-lain. Udah Karena- namanya udah banyak bookingan juga kan kita di Apa ya? orang gitu kan. Terus pada suatu saat itu ada salah satu personil kita yang telepon sama Bapak Basdraw. Gitu. Oh, Kita Basdraw. manggilnya Bapak. Bapak, Enggak sih masih Oh, muda, tapi kita masih suka aja muda. dia itu bapak kita. Gitu kan. Oh iya. Terus Soal dia itu pulang- ngasih solusi mungkin. Ya dia pulang dari Jakarta belain kita buat nyambung. akhirnya kita nyambung Dari lagi ya. Jakarta. Dari Cuman Jakarta. nyatuin. Cuma nyatuin kita. Itu sama Itu Om Joni ya, tak- juga sih. Alhamdulillahnya kita bisa gabung nyatu lagi. Ngumpul lagi ya. Itu ya mungkin memang Jadi bersatu lagi sih. sayang lah mungkin dari dia udah Iya, kita penari udah tahu ya kan kompaknya gimana tiba-tiba bubar. Kan suatu permainan yang lengkap lah. Mungkin di seni kan ada tari-tarian itu kan. dikumpulin jadi satu kan. Ditanyain kenapa sih bisanya Permasalahannya gini, apa? Terus permasalahannya, gitu. menyampaikan unek-unek masing-masing itu kenapa kok Akhirnya bisa mau Memberikan selesai solusi duluan. dan jadi satu lagi. Nah Mbak, tadi kan udah menceritakan keluh kesahnya Mbak Puput sama Mbak Alda nih ya kan. Sebenarnya mohon maaf ya, lupa menawarkan minum. Silakan Mbak. Silakan Mbak diminum. Terima kasih. Thank you mbaknya juga ikut Iya, minum. iya. Dan Mbak Puput dan Mbak Alda masih aktif nggak sih di Sukaji? Untuk saat ini enggak. Enggak ya. Kita sudah enggak aktif lagi di Soko Aji karena kita sekarang kan kerja gitu. Sudah sibuk kerja ya. Kesibukan Sibuk lain. masing-masing. Tapi ini aku kok lah maksudnya penasaran Mbak. Mungkin ada hal-hal yang lucu banget di Sukaji pas saat pentas. Banyak ya. Biasanya itu kan pasti ada ya? pasti kan ada tuh Banyak. kan pengalaman yang ya gitulah pokoknya. Ada nggak Mbak? Ada sih ya. Waktu itu apa? Pentas Expo. Yang waktu kita event pertama kali. Kenapa itu? Ada apa? Jadi waktu itu ada satu personil nih. Heeh. Kita kan Terus sebelum perform tuh dia udah tuh detik-detik mau perform nih. Kita bentar udah lagi. lewat. Sebentar lagi tuh udah mau perform. Udah mau berangkat ke lapangan ya. Terus dianya tuh Dia tuh tiba-tiba nggak tahu kenapa kok nggak
nggak bersuara, nggak apa, Diam nggak gitu. nangis gitu kan, pucet. Mukanya tuh Kita pucet. kan bingung, ini anak kenapa, ada apa gitu kan, orang udah tinggal berapa menit lagi kan. Udah detik-detik udah mau perform gitu ya. Tahu-tahu ternyata dia tuh kepingin pup. Nah dia tuh nahan. Oh, pantes. Tahu-tahu baru terus apa. Pantes kok nggak ada suaranya, pengen- terus nggak Aduh. Ya, akhirnya kan dia pulang kan dengan pakaian itu. Masih komplit. Masih kok dibawa bawa pulang ke rumah rasanya. ya? Dan Nang udah mau pingsan, nggak coba. Nah tadinya kan nggak bilang aja aku pingin pup gitu kan kan. bisa ke toilet sampai dulu keluar. gitu. Lah kenapa nggak ada omongan atau mungkin ya lucunya kan pup itu kan aduh Nah, kan? sakit itu kan perut kalau nggak ditahan tautnya bebet aja. Kayak gitu aku juga ya Sangat Allah, disayangkan pas sih. tahu, kan waktu itu aku nggak tahu kan pas tahu itu jadi itu kenapa itu loh mau pup tapi nggak bisa. Nggak bisa. Sangat Tahu-tahu disayangkan ya, jadi ngomong-ngomongnya nggak udah di ikut rumah gitu perform. kan. Heeh, sangat sayang banget sumpah. Sangat Udah disayangkan, tinggal jadi berapa udah menit tinggal sebentar lagi nih mau perform. udah ayo berangkat gitu kan. Berangkat tahunnya dia pulang. Dia terpulang nggak tahu Jadinya nggak ikut itu perform. Sangat Itu sayang waktu pas banget di sih. event ya. event pertama Ada yang kali lain ya. mungkin, ada yang lain. Yang lain Ada sih. Ada. sih banyak Waktu mau nari itu pas kita pentas-pentas tuh ya pentas apa ada yang pelorot gitu ya. lagi nari terus tiba-tiba ini si roknya mau pelorot Copot. Jadi Turun itu. nari pun Ditahan sambil pakai ini. wah ini copot nggak ya? Copot ada yang nggak gitu. tiba-tiba kepleset gitu kan lah otomatis ya Ada ampun, aja Aduh, itu. hal-hal yang ketawa, lucu. tapi kita juga Kalau- harus fokus Kalau melorot roknya itu udah itu kan kalau nggak pakai dalaman gimana itu kan. Iya, kan nggak tahu biasanya tuh nanti kalau kalau dari keluar. awal itu kan kenceng banget ini buat apa Perasaan ya? ya, perasaan kenceng aja. tuh, Tahu-tahu biar kan- nggak sampai waktu perform tuh melorot gitu. Tahu-tahu pas pentas. pentas udah aduh ini gimana ini bingung kan. Ini kan hal-hal lucu Malu yang sih banyak. sebenarnya kalau sampai melorot di situ kan. Ah, Diliatin banyak orang kan di banyak depan umum gitulah. Ah. Kalau sampai melorot tuh wah itu memalukan banget. itu kan hal-hal lucu teman. Nah, kalau yang di berdua ini pernah nggak ngalamin? pernah ya kayak lagi nari kepleset gitu mau jatuh juga pernah ya ampun lucu banget ya Kirain tuh pernah tuh, pelajar satu jatuh semua penari. enggak sih tapi yang paling efeknya dia ketawa semua jadinya kan kita lagi nari enak-enak nih fokus-fokus Kalau kan jadi Menghayati penonton, ini orang pada aksi apa ini kan? Oh, jatuh. Kadang kan ada gerak di mana itu gerakannya kita melingkar terus kita hadap-hadapan kan kita ngekek di situ kan. Yang lain pada tahu. Oh, pas nari tuh aduh. Oh iya penari. Iya, ya ampun sumpah itu. Aku dulu pernah itu. Pernah. Apa androknya tuh lah, hampir copot. Dan itu nahan banget sih. Nah, tahu kaki kemana nari kan? Roknya mau Karena kemana. takutnya copot semua kan malu di Jadi sini kan posisi harus ini kan kenceng ya. Ah. Posisi kita kan nari kan mendak ya. Jadi harus benar-benar posisi pantat sama pinggang itu ya nyesuaiin biar rok kita nggak melorot gitu kan harus. Tapi kadang tuh sampai kenceng banget perutnya tuh sampai sakit ya nggak? Ya itulah namanya. Kalau- Kalau nari kan benar-benar harus ya kan pakaian harus benar-benar kenceng ya, kalau nggak kenceng kan nari udah wah, apalagi yang nari-nari yang Apalagi nari cepet itu gitu kan nari cepet. Nah Mbak, ini kan udah cerita keluh kesah ya kan, kira-kira itu bangga nggak sih kalau di sekolah itu? Bangga banget. Bangga ya. Dibilang bangga kita pasti bangga. Bangganya karena dapat teman atau mungkin memang ada yang menguntungkan buat pribadi? Kalau pribadi kita dapat pengalaman gitu. Itu kan pengalaman juga pasti ada ilmu juga pasti dapat kan ilmu baru. Terus kenalan juga pasti Banyak kan orang teman. beda juga. Dari sini gitu kan apalagi Fans juga fan ya, dapat ya event fans. kita kan nggak cuma ikut satu event dong ada Beberapa ya. Nah kalau event, cuman pas suatu event expo atau mungkin ada event lain? ada kita Apa itu? punya event lagi itu waktu itu ada tutur batik Tutur batik Tutur gitu ya. batik. Di pendopo kajen. Heeh, Pendopo apa juga. lagi? kita
dilatih sama Mas Randy waktu itu di sini. Kita juga kolaborasi sama kesenian desa lain. Desa lain, kolaborasi lagi ya. Kita kolaborasi lagi. Terus di pendopo juga kita dilatih dari orang-orang kesenian. Asli kesenian. Asli didatangkan dari Jakarta ya. Harusnya dapat tuh ilmu bagus ya. Alhamdulillah banyak. Di situ kita itu emang benar-benar digembleng dalam waktu berapa hari itu kita digembleng. Pokoknya harus bisa kena marah ya marah gitu kan, nggak ada. Terus harus Bercanda nggak disiplin, ada. tepat Disiplin, waktu harus tepat gitu. waktu. Ya. Kalau latihan gitu. Itulah namanya pelatih yang benar-benar pengen ya apa ya? Memang harus fokus lah kalau untuk nari, apalagi di kesenian ya kan. Pokoknya Untuk fokus. waktu itu paling penting. Kita telat aja dikit langsung kena omel gitu. Ya karena kita kan bareng-bareng gitu. Kalau satu telat ya apa Tetap ya? kena semua. Ya itulah disiplin itu penting. ditunggu, Ya kan? Kamu aja karena kalau kerja itu pasti punya selain kedisiplinan itu pasti ada ya kan. Apalagi pas di kesenian, latihan itu pasti harus ya. Harus disiplin sesuai waktu. Harus banget pokoknya. Udah pokoknya kita itu ngerasain yang kena marah ya kena marah beneran gitu kan kita. Marah, dimarahin pernah ya kita ya? Sering. Karena misal ini karena kan kita belum pinter banget nari, terus menda gitu, terus kita tuh masih kaku gitu ya. Sebenarnya tahunnya kuda-kuda. Kan menda nih. Iya kita udah menda lama-lama jadi tinggi kan. Berdiri biasa. Menda terus senyum kan Paling susah tuh. senyum kadang. Kalau pas nari senyum. Senyum kan simpel kan. Ah. Tinggal gini gitu kan. Tapi kalau di saat nari perform pasti pada sulit buat senyum. Enggak tahu. Mungkin Fokus menghafal gerakan Gerakan ya. gitu. Itu yang mungkin jadi sulit untuk bersenyum ya kan. Padahal kan Terus hal yang paling mudah kan. Tinggal gini. Senyum habis lagi susah. gini, gitu kan. Soalnya kan kalau saya lihat tuh penari-penari yang udah memang benar-benar profesional ya, itu senyum tuh dari pertama perform sampai tutup senyum aja. Iya, Saya Ya, nggak tahu dia memang kaku senyum. Nah iya makanya. Dulu dari belakang susah banget ya layar. senyum ya. Dari belakang layar daripada Tegang. bilang. Karena tegang, ngafalin gerakan, terus apa ya? Takut salah gitu ya. Mungkin gitu kan. Padahal kan kalau ada kesalahan juga yang lain bisa nutupin. Ya itulah namanya kekompakan sama teman-teman ya buat nari. Pernah nggak Mbak pentas di luar kota apa nari lah kayak gitu? Luar kota. Semarang ya. Kamu udah ikut sih? Oh, kalau generasi kita enggak ya? Dulu belum ya? Belum. Pas waktu aku masih itu masih aktif, aku belum ikut sih di luar kota. Kita belum ikut. Belum itu masih melingkupi kabupaten Pekalongan. Kita kalau kabupaten masih lingkup. Untuk luar kota kita belum pernah karena yaitu tadi kita udah punya kesibukan masing-masing kan. Jadi ya udah Kerja. mau nggak mau kita kan harus. Mungkin generasi di bawah kita emang ada yang Sudah di ke Semarang gitu ya? Semarang. Ya mungkin sudah mulai berkembang ya. Sudah mulai berkembang, alhamdulillah lah. Ya semoga aja tetap ya. Semoga aja tetap jaya-jayanya ya tetap Amin. eksis ya. Iya. Sama mbaknya nih pengen nggak nih gabung lagi nari gitu kan? Ditanya pengen nggak pengen, ya jelas pengen ya, tentunya Harusnya kan. lah. Ya, cuma Apalagi kita juga udah dari nol, dari nol dari bawah gitu ya, juang jadi bareng. pingin, cuma ya kita lihat kondisi kita juga ada Harus kesibukan. kerja gitu. Kesibukan masing-masing. Ya. Usia juga ya, emang sini tuh nggak mengenang usia sih, cuma kan kita juga, saya wanita, saya juga ada kesibukan, saya butuh karir gitu kan. Pengalaman Ya. baru di luar selain kesenian. Ya, mungkin kan memang pengalaman baru untuk generasi itu memang penting ya. Gak cuma di kesenian, mungkin di luar kesenian juga sebenarnya ada ya hal memang harus kita dapat juga. Ya tentunya perekonomian harusnya kan berbeda. Apalagi ini cewek nih ya. Iya. Pastinya nikah. Dan nih terima kasih nih buat Mbak Puput dan Mbak Alda ya kan sudah mau hadir di sini temenin kita ngobrol-ngobrol. Nah nih buat Mbak Puput, Ya. ada nggak kesan dan pesan buat generasi yang sekarang? Pesan-pesan ya. Ya, Kesan-pesan sama aja. sama aja yang penting ada pesan. Tetap jaga nama baik Soka Aji karena untuk membangun Soka Aji sendiri kita tidak mudah. Kita butuh banyak pengorbanan perjuangan.
Terus kalau ada yang mau ikut gabung aja nggak apa-apa. Yang penting tujuannya untuk membangun kesenian agar lebih maju ya kan. Tetap menjaga kesenian. Terus jangan jadikan ajang untuk cari nama, ya kan? Jangan hanya untuk numpang tenar. Jadi seni itu ya emang udah jati diri kita ya, jati diri negara ini. Semua wilayah juga punya seni. Jadi tetap jaga kesenian itu. Terus apa ya? Tetap kompak lah tentunya. Ya, Terus itulah. apa? Keluarin semua unek-uneknya nggak apa-apa. Ya pokoknya tetap semangat Ya, untuk menjaga tetap semangat seperti slogan kita dari dulu ya, nguri-nguri budaya Jawi. Oh, Jangan pernah nguri-nguri lupa budaya dengan Jawi. kesenian kita. Orang Jawa jangan sampai lupa Jawanya. Tetap jadi pemuda yang baik buat negeri ini. Cukup. Kalau Mbak Alda ada pesan nggak buat generasi yang sekarang? Buat generasi yang sekarang, tetap jaga kekompakan, nama baik, solidaritas, dan tetap semangat latihan ya. Oh, iya. Harus semangat, jangan malas-malesan. Dan untuk generasi yang selanjutnya, kita tuh harus tetap terus ya melestarikan budaya Jawa ya, budaya luhur, agar kita bisa lebih berkembang, lebih maju lagi. Iya. Ada lagi nih. Apalagi? Satu lagi. Monggo, silakan. Di dalam perkumpulan, dalam kesenian itu kan pasti ada nih yang namanya cinlok atau apa. Nah, kalau Ya, itu pasti kan ada tuh dari Iya, salah pasti. semua itu masa-masa pasti muda. ada kan, pasti ada Nah, yang betul. menjalin hubungan. Nah di situ kita juga harus profesional. Ya, profesional itu mungkin tetap harus dituntut untuk semua Kalau ada anggota. yang punya masalah di luar ini, tolong jangan dibawa masuk, gitu kan? Jangan dibawa di paguyuban. Ya, Nggak jadi, baik kita kan? intinya kalau memang ada masalah pribadi itu jangan disangkutkan paut jangan dengan disangkutkan. kesenian. Karena apa itu nanti ya bisa merubah pemikiran kita. Jadi gitu. Kalau salah satu ada yang kacau, semua pasti kacau. Oh, iya. Nggak baik juga sih ya. Terima kasih untuk Mbak Alda dan Mbak Puput sudah memberikan sedikit cerita dan pengalaman selama di Sokoaji. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan tentunya untuk penonton terima kasih sudah support channel Sogoji Official. Semoga kita tetap memberikan informasi tentang kesenian yang ada di Kota Pekalongan. Dan juga tentunya jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar tetap berkembang di channel Sogoji Official. Apabila kalian pengen request kesenian ataupun paguyuban yang pengen kita bahas ya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa support juga untuk TRX Akustik agar tetap berkembang. Sekarang langsung di sini deskripsi. Dan terima kasih untuk Mbak Pupu dan juga Mbak Alda ya. Sama-sama. Sama-sama. Semoga tetap menjalankan aktivitas semangat ya. Amin. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Tetap Jogoroso, salam Salam budaya Jawa.